Sore hari ini sepertinya banyak sekali tamu Anda ya. Boleh dong, yang di luar itu masuk tidak apa-apa. Dulu boleh nongkrong di sini, diambil tempatnya aja, suka-sukanya. Saya perkenalkan, pada sore hari ini di sini ada sudah siap Pak Hans untuk menyambut teman-teman sekalian. Selamat datang untuk kalian semua. Ya Pak, bisa terdengar sampai keluar sana suara saya. Selamat datang tamu-tamu kita sore hari ini. Selamat datang di Kebun Buku. Tidak berbanyak-banyak. Sambutan selamat datang dari tuan rumah. Di mana ini ada Pak Hans yang akan menyambut kedatangan teman-teman sekalian. Silakan Pak. Selamat datang, selamat sore di Kebun Buku. Di sini semua kaotik sekarang. Body, mind, dinding, tapi di luar rapi sekali. Itu part 2 Living Wall oleh Get Lost. Terima kasih banyak. Untuk di dalam, saya tidak akan bicara tentang karya ini karena karya ini cukup kuat untuk bicara diri sendiri. Saya harap Anda akan menikmati. Terima kasih. Masih saja Pak. Tangan singkat padat. Pada pameran kali ini Mas Yanal menggandeng seorang penulis muda begini. Who are you? Silakan Mas Riki. Terima kasih. Izinkan saya untuk ikut berpameran karena ini pertama kali saya juga berkolaborasi dengan Mas Yanal gitu. Jadi saya berusaha merespon lukisan-lukisannya, dimana ini sebenarnya pengalaman saya ketika saya melihat pameran seni rupa begitu, tetapi saya kurang mendapatkan rangsangan untuk bagaimana menginterpretasi satu karya lukisan. Nah, dengan latar belakang sastra, akhirnya saya menawarkan kepada Bang Yanal, saya akan panggil Bang Yanal untuk, ayo Bang, aku coba untuk merespon karya-karya seni rupa supaya teman-teman penonton awam seperti saya gitu bisa lebih banyak opsi untuk menginterpretasi lukisan-lukisan yang notabene banyak jenisnya ya gitu, yang saya sendiri juga nggak tahu bagaimana jenisnya dan segala macam, tapi ketika melihatnya ada satu rasa yang sulit diungkapkan begitu, sehingga tulisan ini sebenarnya berfungsi untuk membantu mengeluarkan sensasi-sensasi di dalam diri setiap penonton. Nah itu sebenarnya pengen begitu. Nah kemudian kenapa chaotic? Jadi kita tuh sudah berdiskusi sama Bang Yanal rupanya, dan ternyata kita sedikit jenuh dengan bagaimana tatanan sosial begitu, baik itu yang mungkin berasal dari masyarakat, berasal dari pemerintah, berasal dari agama dan segala macamnya, membendung gitu ya, membendung tubuh kita supaya apa sih yang asli sebenarnya begitu. Kenapa tidak bisa keluar? Kenapa begitu dikeluarkan kita dikucilkan, kita dipenjara, kita di ini segala macam begitu. Nah jadi kemudian lukisan ini beserta tulisan ini berusaha untuk mengeluarkan apa yang tidak pernah kita keluarkan di muka umum. Mungkin begitu pengertian dari chaotic body secara singkatnya. Mungkin begitu dulu Mami. Tulisnya muda dan saya mudah-mudahan juga tetap muda. Pada sore hari ini tidak hanya di dalam ruangan yang kami pamerkan, di dinding luar sana ada senimannya juga. Mas. Kasih sambutan.
kasih teman-teman dan datang. Dan saya di sini juga ikut proyek Living Wall di samping sini. Dan saya meresponnya dengan gambar burung kolibri yang menggambarkan keberagaman, karena kolibri itu jenisnya banyak sekali. Satu burung bisa berwarna-warna lain, jadi mungkin saya meresponnya untuk keberagaman. Mungkin itu saja, terima kasih dan selamat Mas Yana. Tidak sengaja atau disengaja, setiap ada opening pameran di sini, Pak Hans selalu punya kerjaan di luar. Hari ini Mas, terus yang berpameran di dalam sini, siapa ya yang pamerannya gede? Oh, ini dia senimannya. Tak kenal maka tak sayang. Nanti yang di luar merasa tidak kenal, harap bertanya siapa lagi. Silakan. Ya. Untuk pertama-tama biar kemarin pos Lisoy itu kayak cheers dalam botol bir. Botol bir nggak ada. Ulangi. Lisoy jadi nyanyi. Pertama terima kasih ya kepada Tuhan Maha Esa, Alam Semesta, dan keluarga, teman-teman, dan Hans sebagai pemilik kebun buku, Riki dan Mas ini yang beberapa ini, Pak Gus juga yang mau bersedia untuk buka pameran. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman juga semua sekalian yang datang telah hadir. Untuk pameran ini ya kita sudah berdiskusi dengan si Ricky penulis, mungkin sudah ada banyak perombakan tema gitu, tapi intinya antara tubuh dan pikiran. Kita ketemu tuh di Chaotic. Di Chaotic itu saya juga belajar tentang teori chaos dan butterfly effect, yang mungkin itu bisa sebagai memoriku atau sebagai masa depan. Dan karya ini banyak drawing dan menggunakan dengan medium cardboard. Saya menggunakan medium itu sebagai alat transportasi mesin waktu. Jadi bisa saya bisa kembali ke masa lampau dan ke masa depan dengan menggunakan medium cardboard. Mungkin pindah situ aja dulu. Ucapkan terima kasih sudah datang. Belum ada 3 jam loh. Udah, itu aja. Baru semuanya. Mas, dia kalau mau gambar inti-inti kita sampai panjang, garisnya banyak begini. Lama. Ada sampai jam berapa malam itu dia mencoret inti kita. Tapi ngomongnya bentar sekali. Saya. Gak sesuai dengan rambut om ya. Tidak sesuai dengan rambut. Oke, sore hari ini pameran ini akan dibuka oleh seorang kapiten. Enggak, saya tidak tahu kalau Mas Gus sekarang jadi kapiten, saya tidak tahu. Tapi mungkin ya, tapi ada masalah apa ini kita kok kotak-kotak ini? Oh iya. Panitia. Panitia. Oke, Mas Gus, monggo Mas Gus, disambut Mas Gus. Terima kasih teman-teman sekalian, makasih saya sudah diminta untuk membuka pameran ini. Pamerannya Desmond Yanal Zendrato. Itu nama asli ya Zendrato itu? Zendrato itu Marganias. Oh Marganias. Oh, kalau di Indonesia, kalau di Jawa Indarto itu mungkin ya? Mungkin. Bisa juga Indratma. Agak mirip-mirip ya. Kalau di Italia ada Andotti, kebalikan dari Indarto. Saya cukup lama dengan Desmond. Paling tidak pernah kerja bareng ketika membuat mural di Kridosono tahun 2018 saya, 18 yang temanya Pancasila. Saya ingat persis karya dia ada di pintu timur utara. Dia mencari jatah di situ gitu kan. Saya
merasa salah satu karya yang paling keren di antara sekian banyak karya-karya mural waktu itu ketika saya bekerjasama dengan teman-teman dan melibatkan teman seniman untuk bisa berkarya di situ. Dan ketika diminta untuk membuka pameran ini saya langsung oke, apalagi juga ada ikatan yang lain juga. Desmond lulusan Unimed, Universitas Negeri Medan ya. Metal. Universitas Negeri Medan. Saya pernah beberapa kali ke Medan dan selalu punya kesan yang sangat baik, termasuk dengan teman-teman seniman sana yang selalu seperti tadi sebetulnya seperti burung kalibri. Filosofi burung kalibri adalah tangguh. Tangguh di segala cuaca, situasi ketika dia bisa terbang berkilo-kilometer dalam situasi yang berbeda suhunya, berbeda musimnya, kadang-kadang seperti itu. Itu salah satu yang mungkin filosofi dari keberadaan burung kalibri seperti itu. Seniman Medan bisa bertahan di sana dan berkarya, tapi kali ini Desmond pindah ke Jogja dan saya kira pilihan yang tepat dan mudah-mudahan itu bukan pilihan yang sia-sia kalau tentu saja dengan spirit kalibri itu tangguh dan tetap bisa berani tahan banting, tahan cuaca. Jogja adalah ibu kota seni rupa Indonesia, tetapi juga akan sia-sia kalau tidak bisa berani bertarung dengan sangat serius, tangguh dan serius dengan penuh spirit yang kuat, saya kira. Dan mudah-mudahan Desmond seperti itu, apalagi dengan tema yang saya kira menarik. Tema ini tentang tubuh, tema yang saya kira juga cukup lama berkubang dalam pikiran dan kanvas dan dunia visual di teman-teman perupa di Jogja dan Indonesia. Paling tidak dalam 20 tahun terakhir tema tentang tubuh cukup kuat. Tubuh sebagai fisik, tubuh sebagai kerangka politik, tubuh sosial, tubuh fisik adalah juga tubuh sosial, tubuh fisik adalah juga tubuh politik, dan saya kira tubuh sangat kaya untuk bisa digali, dieksplorasi sebagai sebuah bahan untuk mewacanakan dunia apapun lewat kerangka seni rupa. Dan saya kira Desmond mencoba untuk meneruskan dan menggali sekali lagi karakter pewacanaan tentang tubuh itu dengan begitu kuat. Catatan meskipun pendek dari Ricky saya kira sangat bagus dengan menggali teori tentang Lacan, mungkin juga dengan Marxis gitu, saya kira juga cukup kuat ke arah ke situ ya. Meskipun saya udah lama nggak baca buku lagi deh tentang itu maksudnya, tentang spirit kiri itu. Jadi saya kira sangat menarik tema tentang tubuh ini, bahwa dia menempel pada kanvas dan kertas di sini dan kemudian ditingkahi oleh mural atau coretan-coretan di dinding. Itu saya kira menambah menguatkan tema ini tentang chaotic body gitu. Mudah-mudahan ini bisa tidak sekadar berhenti di sini, tetapi bisa berpendar ke pewacanaan yang lain, di ruang-ruang yang lain, dan mudah-mudahan bisa dijadikan salah satu rujukan untuk pewacanaan tentang tubuh dalam seni rupa yang saya kira tidak berhenti meskipun sudah diawali puluhan tahun yang lalu. Dan Desmond saya kira mencoba untuk mencuplik dari sisi yang sangat menarik, sangat kuat, dan saya kagum ternyata anak Medan ini lulusan Unimed yang mungkin tidak cukup punya bintang di sana, maaf ya. Itu ternyata di sini bisa cukup kuat karyanya, dan wah ini kayaknya bukan Unimed ini. Beda gitu, beda karakternya. Karena saya beberapa kali cukup dekat dengan teman-teman, bahkan dosennya seni rupa di Unimed yang juga beberapa lulusan ISI Jogja gitu. Itu, dan dengan ini saya buka pameran Desmond Yanal Zestrato dengan antusias, mudah-mudahan sukses dalam banyak segi. Amin. Amin. Dan
sudah memberi fasilitas untuk ekspresi teman-teman. Saya kira terima kasih Pak Zen, Pak Hans ya. Udah, jangan terima kasih ya. Ya. Gambarnya rata-rata terbuka. Ini anak Medan. Ya. Sini, anak Medan. Lo bilang apa dari kemarin? Kau bilang aku gak usah beli kertas, sekarang gak ada kertas. Bagaimana ini? Ada kenang-kenangan buat. Tapi enggak. Dibalik dulu, jangan dilihatin, Nah, diumpetin, diumpetin. Ini kunci mobil, Pak. Masuk. Ya. Makasih. Tepuk tangan. Oke teman-teman, sore hari ini sudah terbuka dan dibuka pameran dari Mas Desmond Yanal. Saya suka pakainya inisial Y. Iya. Ya enaknya Desi Desmond. Kalau Y kan tanpa Yanal tanpa Y kan. Membela dirinya, membela diri dia. Oke teman-teman, seremonialnya seperti ini saja. Sisanya kita sama-sama menikmati karya sambil ngopi-ngopi boleh, ngeteh-ngeteh boleh. Dan selamat menikmati, selamat datang di Kebun Buku. Terima kasih. Selanjutnya acaranya. Selamat kopi. Gede-gede. Agak berkurang. Lihat soalnya makasih ya. Oh iya. Dok, tak. Selamat ya. Mau foto nggak?
Dari jam berapa Bang mulai? Jam apa dia tadi? Jadi ada yang kelas untuk waktu satu. Biasa lah ya Indonesia ya. Siapa nih Bang? Somebody wants to buy this. Ini apa? Ring aku kayak liner aja. Ya bisa gambar. Mungkin boleh. Mau pajak kamar ya? Ya boleh nanti lah. Tapi di background ini
Iya, orang ketemu sama langsung. Oke, dia hadirin. Oh dear. Oh, don't remind me. Yeah, wow. No, I'm just, yeah, it's funny, isn't it? I mean, like, yeah, from the outside, like, you just, it's kind of mysterious how, you know, you just think, wow, how did you do that? But, yeah, I mean, so he's got a very good work ethic, he's very disciplined. Yeah, yeah, I mean, the imagination is really, wow. Yeah, how did it come up with this stuff? I have no idea. Yeah, he has some ability and he asked me to write something about it too, in the catalog, but that was finished yet because somebody was too late to see it. Yeah,
have to say it. I mean, I Ricky bisa cerita tentang karya-karya si Yanal ini? Oh bisa. Ya. Jadi karya Bang Yanal ini merupakan karya yang merupakan tubuh yang terpendam, yang selama ini tuh takut untuk dia keluarkan atau bahkan tidak terbahasakan begitu. Dia pengen menyampaikan sesuatu tapi tidak menemukan kata, tetapi dia bisa merasakan begitu loh. Nah rasa itulah yang kemudian dia transformasikan ke dalam bentuk gambar. Rasa itu bisa muncul dari mana aja kalau waktu kita diskusi ya gitu, baik itu dari pengalaman masa lalu, pengalaman itu bisa yang langsung empirik yang bisa dilihat, atau yang magis yang menyentuh wilayah mental begitu. Nah, makanya karya-karya dia juga kadang terlihat dalam tanda petik tidak realistis begitu. Jadi makanya dari itu berusaha diungkapkan juga bagaimana misalnya cerita-ceritanya begitu. Dalam tataran tertentu bahwa cerita ini juga tidak sepenuhnya realistis, tapi bukan berarti terpisah dari hal yang realita, hal yang empirik. Jadi kalau saya memandangnya karya ini dalam batas-batas tertentu bisa dibilang realisme magis begitu ya. Itu kan kalau dulu ada juga memang seni rupa yang bergenre gitu mungkin ya, realisme magis kayak di tahun 1920 mulai dari Amerika Latin, nah begitu. Nah kebetulan kemarin itu saya sempat membaca tentang itu. Kemudian saya lihat karya-karya Bang Yanal begitu ya. Nah ini kok seperti itu juga, mengungkapkan dimensi yang tidak selama ini tidak terlihat di permukaan. Nah, maka dari itulah kemudian kita mencoba berkolaborasi untuk mengungkapkan ini ke wilayah umum, ke masyarakat umum begitu. Tetapi mengungkapkan sesuatu yang keotik yang selama ini tidak kita lihat, ataupun kalau misalnya terlihat dia belum tentu diterima oleh kalangan masyarakat, atau dalam istilah filsafatnya yang simbolik begitu. Nah itu kan sering ditolak, jadi pada akhirnya hari inilah medianya untuk menyampaikan yang, tapi bukan berarti bahwa karya-karya Bang Yanal maupun cerita-ceritanya begitu itu sesuatu yang sudah tetap begitu ya ceritanya ya begitu tidak, tetapi
karya-karya ini sekaligus ceritanya juga bisa menyesuaikan dengan pengalaman para hadirin sekalian. Ya, itu terserah dalam artian bahwa prosesnya ada proses dialektik, ada proses sepakat tidak sepakat, atau bagaimana terhadap lukisannya atau terhadap ceritanya begitu ya. Itu terserah, justru itu yang menandakan adanya chaotic begitu, dan itu justru yang memancing adanya subjektivitas para hadirin sekalian begitu, per individu-individu. Mungkin begitu Mas Gus. Makasih Ricky. Siap. Jalan mana ya? Jalan mana? Di depan kayak gitu. Biasa pakai. Halo Yanel. Ya. Aku pengen ngobrol nih tentang karya-karyamu. Mungkin bisa diceritakan lagi. Ya. Tentang karyamu secara keseluruhan seperti apa sih? Secara konseptual dan eksekusinya, proses eksekusinya bagaimana? Ya. Agak kesini. Ya. Oke. Kalau untuk keseluruhan sih mengambil tema dan dengan ini ya, konsep tubuh dan pikiran. Jadi sempat juga mengulik-ngulik tentang tubuh dan pikiran, bahwasannya tubuh itu adalah ilusi dan yang nyata itu ada di dalam tubuh kita sendiri. Kalau karya ini terinspirasi dari film Truman Show yang membahas tentang sama seperti konsepnya itu, realita dan ilusi. Jadi di film itu menceritakan sebuah cerita yang dulunya anak itu masa kecil dengan ada masalah dengan traumatik sehingga dia untuk melawan traumatik itu. Mungkin itu aja. Proses berkarya ini langsung dengan tema-tema yang tubuh seperti ini, atau sebetulnya ada tema-tema sebelumnya yang berhimpitan dengan tema tubuh, atau sama sekali beda jauh dengan tema-tema tentang tubuh? Beruntungnya aku dengan pameran tunggal ini dengan chaotic body ini, dari teori chaos sendiri, terus membaca lagi dengan butterfly effect, itu ada hubungannya dengan masa lalu, dan saya coba membandingkan dengan memori-memori saya masa lalu ada hubungan dengan tubuh. Dan sempat tugas TA saya di kampus Unimed itu tentang tubuh juga. Dan saya dulu sempat memakai media akrilik cat, tapi saya masih belum merasa nyaman. Tapi nyamannya ketika memakai medium karton itu sendiri. Sementara dengan medium charcoal seperti ini sebetulnya sudah cukup akrab berapa tahun terakhir, dan bagaimana teknis yang mungkin Anda lakukan secara spesifik, mungkin berbeda dengan seniman lain, ada kan? Kalau teknik sih pada umumnya sama semua ya, gitu ya. Jadi ya aku mengambil dengan teknik drawing dan charcoal itu perasaan saya memakai medium itu merasa lepas dari ikatan-ikatan itu aja. Aku merasakan perbedaannya ketika memakai medium akrilik. Ada kepanikan yang tidak bisa diatasi, tapi kalau di karton tuh saya bisa mengatasi panik itu sendiri. Oke. Tema tentang tubuh ini akan berlanjut di karya-karyamu yang lain sampai mungkin pamen beberapa kali ke depan, atau bagaimana nih kira-kira? Ya, pameran untuk tubuh ini mungkin saya kembangkan lagi karena sangat melekat ya pada kita dengan sehari-hari dengan tubuh ini. Mungkin tapi di mix dengan
hero dari yang lain mungkin. Dan saya merasa senang ketika ada teman dengan seorang sastra juga, nah bahasa, jadi saya bisa belajar lagi tentang teorinya dia, saya pelajari lagi, saya kembangkan lagi. Oke, terima kasih. Ya. Selamat berpameran ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Kalau